Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lastri dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku saya, yaitu suku Buton. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya Kerajaan Buton pertama kali didirikan pada tahun 1332 Masehi. Namun kala itu belum mendapatkan pengaruh Islam. Pada awal pemerintahannya, kerajaan ini diperintah oleh dua penguasa perempuan, yaitu Wakaka dan Bulawam Bona. Setelah itu secara berturut-turut kekuasaan dilanjutkan oleh Raja Batara Guru, Raja Tuarade, Raja-Raja Mualae, dan Raja Murhum. Pada periode kekuasaan Raja Murhum inilah pengaruh Islam mulai masuk dan kerajaan resmi berubah menjadi Kesultanan Buton. Setelah masuk Islam, gelar yang diberikan kepada Raja Buton adalah Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Kendati demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang asal-usul masuknya agama Islam di Buton. Sebagian meyakini bahwa Buton berubah menjadi kerajaan Islam setelah mendapatkan pengaruh dari Ternate. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam datang di Buton berkat pengaruh dari Johor. Orang yang membawa agama dan ajaran Islam dari Johor ke Buton adalah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani. Sesampainya di Buton, Syekh Abdul Wahid mengislamkan raja ke-6 yang bernama Timbang Timbangan atau Laki Lapotan, yang lebih dikenal sebagai Raja Halu Oleo. Setelah masuk Islam, Raja Halu Oleo bergelar Ulil Amri dan menggunakan gelar khusus, yaitu Sultan Kaimuddin. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para sejarawan sepakat bahwa kerajaan Buton resmi menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Buton secara administratif dikenal dengan nama Kabupaten Buton yang terletak di Sulawesi Tenggara, berawal dari Kesultanan Buton dengan ibu kota Bau-Bau. Selain terkenal dengan hasil tambang aspalnya, Buton juga terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Keraton Buton letaknya berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Banyak yang tidak tahu bahwa Keraton Buton memiliki benteng terluas di dunia yang tercatat dalam Guinness Book of Record dan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Benteng tersebut memiliki panjang keliling benteng mencapai 2,7 km dan luasnya 23,375 hektar. Benteng Keraton Buton dibangun sekitar abad ke-16 oleh Sultan ketiga Buton, Lasangaji, yang memiliki gelar Sultan Kaimuddin. Di dalam Keraton Buton terdapat berbagai tempat yang bisa kita lihat, mulai dari gua yang diyakini pernah menjadi persembunyian Sultan Bone bernama Arung Palaka. Di sekitar situ ada pula makam Sultan Alimuddin yang memerintah tahun 1788 sampai 1791. Panorama yang dapat kita saksikan dari benteng Keraton Buton sangat indah, yaitu perkotaan dan lautan yang sangat luas. Pantai Kamali merupakan salah satu pantai yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pantai ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian timur, dan bagian barat. Pantai Kamali ini merupakan pantai yang memiliki naga di dekat pintu masuknya. Itu terdapat pada bagian tengah dari sisi pantai tersebut. Patung naga ini berwarna hijau dan ekornya ditemukan 5 km dari kepala naga tersebut. Patung naga itu diimplementasikan sebagai hubungan antara sejarah kesulitan Buton dan Imperium Cina. Selain itu, muncul mitos untuk bahwa pernah ada naga hidup di Pulau Buton yang bernama Lawero. Pedole-dole merupakan salah satu budaya tua yang masih dipertahankan yang ada di wilayah Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Tradisi ini adalah pemberian imunisasi tradisional untuk ratusan orang minimal dengan estimasi umur dari 3 bulan hingga 5 tahun. Pedole-dole ini merupakan ritual yang dimulai dengan pemberian dupa kepada peserta imunisasi ini. Kemudian dibacakan doa oleh bisa atau dukun. Masing-masing balita akan digendong, kemudian diberi asap kemenyan sambil didoakan. Lalu si anak akan ditengkurapkan di atas daun pisang dan diberi minyak yang dicipratkan dengan dedaunan. Beberapa anak disuapi makanan agar merasa lebih nyaman.
Baju combo merupakan pakaian kebesaran kaum wanita Buton yang terbuat bahan dasar kain satin dengan warna dasar putih yang dihiasi dengan manik-manik, benang emas atau perak, serta berbagai ragam hiasan yang terbuat dari emas, perak maupun kuningan. Pakaian ini terdiri atas baju dengan bawahan sarung yang disebut biaogena atau sarung besar. Pemilihan warna putih pada baju combo digunakan sebagai lambang kesucian, kepolosan wanita Buton, serta harapan-harapan atas kebaikan, kesuburan, dan kesejahteraan. Saya pribadi juga dulu pernah menggunakan baju combo ini sekitar waktu kelas 2 SMP dulu, waktu saya pulang kampung. Kuliner Buton yang terbuat dari kaopi, yaitu ubi kayu yang diparut lalu diperas sampai kering, ini berperan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kaopi dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk kerucut, kemudian dikukus di panci gerabah, sehingga hasil akhirnya terlihat seperti tumpeng, sebab tidak ditambahkan bumbu apapun. Kasuami memiliki rasa tawar khas ubi kayu. Oleh karena itu, panganan ini dimakan bersama lauk atau sayur seperti ikan parende. Teman traveler bisa mendapatkan kasuami di pasar tradisional kawasan Buton. Tarian Lariangi merupakan tarian yang dipertunjukkan sebagai tari pembuka pada suatu acara atau pesta pertemuan. Tarian ini disuguhkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang hadir. Saat pementasan, tarian ini dilakukan oleh para penari wanita dan satu laki-laki. Keistimewaan dari tarian ini adalah tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan karena biasanya hanya dilakukan oleh gadis keturunan bangsawan.